Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para akhwat sekalian subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ya tetap semangat ya walaupun di tengah malam, ya, terlebih lagi di daerah Papua, Masya Allah, ya, sudah 9:30. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan senantiasa bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti bahwasanya kita insya Allah ya termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita bahas satu hadis keutamaan membaca Al-Quran. Dalam kitab Mahya Tahsin hadis kedua ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran bersama para malaikat ya yang mulia lagi berbuat baik. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Quran wa yatata'u fi, dan dia terbata-bata, wa huwa yatata'u fi wa huwa ali syadid, atau wa huwa ali syak, ya, atau dia terbata-bata, dia berat rasanya membacanya, lahu ajrun, maka baginya 2 pahala. Ya, di riwayat Muslim. Nah, luar biasa ini, Masya Allah. Keutamaan ya, ketika seseorang mahir ya dalam Al-Quran. Tentunya ada beberapa pendapat ya, apa dimaksud mahir di sini. Ya. Kita sebutkan dulu kata al-mahir. Al-mahir ya di sini disebutkan para ulama kita. Salah satu maknanya adalah hafal. Ya. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ya, al-mahir bil Quran wa huwa hafizullah. Ada tambahan wa huwa hafizullah. Orang yang mahir Al-Quran dan dia menghafalnya. Ya. Ma'as-safaratil kiramil bararah, ya, bersama para malaikat yang mulia lagi berbuat baik di hari kiamat. Yaitu makna lain. Dalam syarah Arba'in Al-Quraniyah disebutkan juga ya, pendapat ini. Bahwasanya orang al-mahir dengan Al-Quran artinya orang yang hafal Al-Quran, lancar hafalannya, kemudian untuk mengeluarkan hafalannya itu tidak membutuhkan ya waktu yang lama, mudah dia keluarkan. Artinya saking lancarnya hafalannya itu, jadi dia mudah keluarkan. Ya, berarti kalau pengertian ini ya, saya merekam ya. Kalau pengertian ini berarti ya, ada mungkin yang masuk di sini ya. Ada yang lancar sekali hafalannya. Jarang ya, berat. Memang berat. Ya, kecuali memang yang super duper mungkin ya. Dan kembali lagi ya, kualitas hafal memang sangat diutamakan. Ya, jadi itu orang mahir dengan Al-Quran ya. Ketika hafalannya lancar, membacanya juga tidak belepotan. Ketika dia mau mengeluarkan ayat, dia bisa mengeluarkan sedemikian rupa. Ya, subhanallah. Ya. Jadi orang yang belum lancar hafalannya masih tergolong terbata-bata. Ya, subhanallah. Tapi para akhwat sekalian subhanahu wa ta'ala, ya, ada juga memaknai bahwasanya lancar baca Quran, ya. Lancar baca Quran, ya.
tidak terbata-bata membacanya. Hukum-hukum tajwidnya jelas, bagus, ya, dan seterusnya. Apa yang didapat kalau orang mahir, ya, maka ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Ya. Safarul kiramil bararah disebutkan ya, dalam surah Abasa. Disebutkan dalam surah Abasa. Safarul kiramil bararah, malaikat yang mulia lagi berbuat kebaikan. Ini bi'aidi safar kiramim bararah, ya, itu ya, malaikat kiram bararah. Kiram artinya mulia, bararah artinya banyak berbuat kebaikan, ya. Jadi itulah. Jadi orang yang mahir dengan Al-Quran dikumpulkan nanti bersama para malaikat, ya, yang mulia lagi senantiasa berbuat baik. Coba bayangkan para akhwat sekalian subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia pada hari kiamat, ya, itu berkumpul di tempat yang sama. Ya. Seluruh manusia. Kecuali siapa? Kecuali para penghafal Al-Quran. Ya. Kecuali orang yang mahir dengan Al-Quran. Ya, di mana tempat ngumpulnya dia? Dia bersama para malaikat. Ya, subhanallah. Jadi orang semua di satu tempat, ya, pada mahsyar. Ya, penghafal Quran, ya, tempat gaulnya yang ditempatkan bersama para malaikat. Ada dua tafsirannya. Yang pertama seperti itu. Tempatnya bersama malaikat. Ya, al-kirami al-bararah. Ya. Dan yang kedua, ya, penjelasan Ustaz Yusron, itu derajatnya seperti malaikat. Subhanallah. Ya, bayangkan, ya. Kita disejajarkan dengan malaikat, orang yang mahir dengan Al-Quran. Kita tahu malaikat, ya. Malaikat, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah dan selalu, ya, mengerjakan perintah Allah. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun." Malaikat itu pagi sampai malam kerjanya tasbih terus. La yafturun, tidak pernah futur. Ya. Tidak pernah turun semangatnya biar sedikit pun, ya. Coba lihat, itu malaikat. Dan ternyata, ya, kita bisa, ya, sama seperti mereka. Subhanallah, ya. Luar biasa. Dan orang yang terbata-bata, ya, baca Quran masih berat, maka baginya dua pahala. Pahala membaca dan pahala belajar. Ya. Ada kadang orang, ya, ini disebut ke Imam Nawawi dalam kitabnya Tibyan. Boleh mengatakan, kalau begitu mending terbata-bata saja, ya. Karena katanya dapat apa? Dua pahala. Nah, Imam Nawawi mengatakan, ya, tidaklah. Jelas masih lebih baik orang yang mahir. Ya, orang yang mahir baca Quran awalnya juga terbata-bata. Tapi, ya, mudah-mudahan kita tidak selalu terbata-bata, ya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya, kita sudah tidak terbata-bata lah. Baik, ya, insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas hukum al-isti'adah. Ya. Saya rasa kayaknya sudah paham semua ini, ya. Atau kita nggak usah bahas ini. Gimana kira-kira? Isti'adah, bagaimana cara menyambung isti'adah basmalah awal surah, bagaimana akhir surah dengan basmalah dengan awal surah, bagaimana surah Al-Anfal, bagaimana awal surah Al-Imran. Gimana? Kita bahas atau tidak ini? Nakibah. Dibahas saja, dibahas, Ustaz. Bahas, ya. Taib. Ya, kira kita sudah paham, tapi la ba'sa. Hukum isti'adah dan basmalah. Taib. Jadi ketika seseorang hendak membaca Quran, maka, ya, disyariatkan membaca basmalah. Ta'awud, ya. Ta'awud artinya isti'adah. Isti'adah itu artinya minta perlindungan kepada Allah. Ya. Bedakan isti'adah ada isti'anah. Ya, isti'adah
Meminta perlindungan sebelum terjadi sesuatu, terjadi musibah. Ya, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, entah pada saat kena musibah ataupun sebelum. Jadi bedanya itu tahu. Jadi kita tahu minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Tujuannya supaya apa? Kita mau baca Quran. Jangan sampai banyak gangguan ya, dalam membaca Al-Quran. Hukum isti'adzah ya, para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, ketika kalian ingin membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Tapi jumhur ya ulama mengatakan sunnah. Ya. Sunnah. Artinya tetap dianjurkan. Nah, isti'adzah sendiri banyak macamnya. Ya. Ada kurang lebih 5. Ya. 5 kurang lebih ya. Tapi di sini kita tampilkan cuman 3 saja. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini yang paling sering digunakan. Kemudian berikutnya, a'udzubillahil azimi minasyaitonirrajim. Ada tambahan al-azim. Kemudian berikutnya ada tambahan as-sami'il alim. Ini boleh semua. Jadi boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahil azim minasyaitonir rajim atau a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Seperti itulah. Itu tahu ya. Dan isti'adzah ini ketika kita memulai pertama sekali baca Quran, mulai tahu ya. Setelah itu ya tidak dibaca lagi kecuali ketika bacaan terputus ya. Seperti memang ya, kita berhenti mengaji, sebentar lagi mengaji, datang lagi ya baca ta'awuz lagi ya. Ataukah kita tiba-tiba berbicara ya, kita ngobrol sama teman ya yang tidak ada hubungannya dengan bacaan kita, maka disunnahkan baca ta'awuz lagi ya. Adapun kalau tiba-tiba terputus karena bersin ya, asyik ya, ataukah karena batuk ya, atau kita berbicara memang terkait dengan bacaan tersebut, maka tidak usah ulangi ta'awuznya. Sekarang basmalah. Basmalah artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas ya, ulang ta'awuz. Kapan dibaca jahar, kapan dibaca sir. Jadi jahar ini ya pertama pada saat ya qiraah atau membaca jahar ya. Kita baca Quran tapi baca Quran kita dengan jahar, artinya didengar orang dan banyak orang. Yang dibaca ta'awuznya dibaca besar ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian pada saat bacaan bergiliran ini ta'awuznya dia besarkan. Bagi orang yang pertama membaca a'udzubillahi, seperti di tarbiyah kita ya. Jadi orang yang membaca ta'awuz yang besar itu dijaharkan orang yang pertama baca. Yang kedua dan seterusnya itu tidak dibesarkan, tapi disirkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca. Ya itu dua keadaan dibaca jahar. Adapun ya dibaca sir ya artinya tidak besar secara baca ta'awuznya ketika kita membaca artinya untuk diri kita sendiri ya baca sir. Kemudian ketika kita dalam sendirian
Ya, tidak ada orang, ya, tapi kita mau baca dengan suara jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita mau apa? Artinya sendiri, ya, di rumah kita sendiri atau di kamar dan orang dengar, tausnya disirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru baca Quran. Allahu la ilaha. Kemudian yang ketiga, pada saat orang berjamaah kayak tarbiyah itu, ya, orang yang kedua sampai seterusnya tausnya tidak dibesarkan seperti di BTQ sebenarnya, ya. Nah, itu satu saya yang membesarkan. Kemudian ya pada saat dalam sholat tidak ada yang riwayat kalau tidak salah. Olah-olah, ya, saya tahu kami taus disirkan. Tapi basmalah, ya. Basmalah artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, nama pengasih maha penyayang. Ya, disunahkan, ya, dalam Al-Quran. Ya, lafaz basmalah terdapat dalam semua awal ayat dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. Ya, jumlah basmalah 114, sebagaimana jumlah surah dalam Al-Quran. Loh, katanya surah Taubah kan ada basmalahnya, iya. Tapi ada dalam surah An-Naml, ya, dalam kisah Nabi Sulaiman, ya, suratnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap 114. Ya. Seperti itu. Nah, jadi ketika seseorang ingin membaca, ya, awal surah, maka disunahkan membaca basmalah, kecuali surah At-Taubah, ya, karena memang tidak ada basmalah. Tetapi pada saat pertengahan maka boleh membaca entah di surah At-Taubah ataupun di surah yang lainnya, pertengahan. Berdasarkan perkataan Imam Asy-Syatibi dalam manzumahnya, wala budda minha fi ibtidaika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyaru man tala. Kata Imam Syatibi dalam manzumahnya, ya, wala budda minha fi ibtidaika suratan, ya, tidak harus membaca bismillah pada awal surah, ya. Wa fil ajza'i khayyaru man tala, dan di pertengahan surah maka boleh memilih entah baca basmalah ataupun tidak baca basmalah. Ya. Tetapi ya, ada beberapa tempat yang sebaiknya diutamakan baca basmalah, ya, di pertengahan surah, ya. Ya, dan ada juga yang tidak dianjurkan untuk baca basmalah pertengahan surah. Pada saat kapan tidak dianjurkan? Pada saat ayat-ayatnya berhubungan dengan orang kafir, ya, orang munafik, neraka, syaitan, ya, dan seterusnya. Maka jangan baca basmalah karena kontras, ya. Basmalah artinya dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kemudian di depannya tentang keburukan. Contoh, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu, dalam surah Al-Baqarah, ya. Mereka berkata Allah mengambil anak. Ini kan na'udzubillah, ya. Jangan pakai basmalah. Karena apa? Tidak sesuai dengan maknanya. Begitu juga dengan tentang asyaiton. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum. Setan menjanjikan kefakiran. Nah, ini tidak cocok, ya, tidak nyambung. Ya, pokoknya hal-hal yang berhubungan keburukan jangan. Ya. Tapi diutamakan baca basmalah di pertengahan surah, ya, pertengahan ini, bukan awal. Kalau awal sepakat, ya, harus baca. Kecuali surah Taubah. Jadi anjurkan baca basmalah pada pertengahan surah ketika, ya, memulai awal yang ayatnya adalah dhamir yang kembali kepada Allah, ataukah yang ada kata Allah depannya, ya. Itu dianjurkan. Ya, seperti dalam surah Luqman, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, kepadanya, maksudnya kepada Allah, dikembalikan ilmu tentang hari kiamat. Baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya, huwallazi khalaqakum min thinin. Sama, baca basmalah. Dia yang menciptakan kalian dari tanah. Apalagi kira-kira contohnya? Ayat kursi, ya.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya. Taib. Jadi seperti itu. Ini juga. At-Taubah. Kenapa tidak ditulis basmalah? Ya, banyak pendapat. Ya, pertama, ada mengatakan ya surah Al-Anfal dengan Taubah itu satu surah sebenarnya. Ya, satu surah. Ya. Kemudian ada pendapat lain seperti pendapat Ali bin Abi Thalib. Ya, Ibn Abbas ya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib kenapa tidak ada basmalahnya surat Taubah. Ya, mengatakan ya karena surat Taubah yang mengandung ya berlepas diri ya. Dan ini tidak sesuai dengan ya, surah lapas basmalah. Ini kan bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah berlepas diri dan rasulnya kepada orang musyrik. Baik, kita masuk cara baca basmalah. Cara tak baca ta'awuz, basmalah dan awal surah. Berapa sih? Gimana cara bacanya? Syekh Utsman bin Sulaim Murad dalam Salibus Sai beliau mengatakan, ya juzu in syara'ta fil qira'ati arba'u awjuhin lil isti'adati qat'ul jami'i thumma waslu tsani wa waslu awwalin wa waslu tsnani. Beliau mengatakan ya juzu in syara'ta fil qira'ati, boleh bagi kita ya ketika kamu baca Quran ya baca isti'adzah berapa? Arba'u aujuhin lil isti'adzah. 4 cara. Apa itu? Qat'ul jami'i. Potong semua. Artinya tawus berhenti, basmalah berhenti, awal surah alhamdulillahirabbil alamin. Cara kedua summa waslus tsani ya. Kedua adalah basmalah dengan awal surah disambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kemudian berikutnya wa waslu awwalin. Ya. Disambung yang pertama dengan kedua. Artinya ta'awuz basmalah disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru surah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian terakhir wa waslusnan. Sambung semua. Ta'awuz, basmalah, awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Taib. Kita mungkin tes satu-satu ya. Oke, berdasarkan urutan yang kami lihat di sini. Kartika Ummu Fandi, tafadhol. Cara baca ta'awuz basmalah dengan awal surah. Ada 4. Pilih salah satunya. Silakan. Ketika Ummu Fandi. Sebut asal daerah ya. Ketika kamu baca. Silakan. Ada Nur Haida Chani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol. Salah satunya dipilih Ustaz. Iya, salah satunya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Cara berapa itu? Bismillah dengan awal surah disambung ya. Iya Ustaz. Iya, bagus.
sekali. Awal Dan surat. bagus. Ya, jadi perhatikan cara menyambung ya surah Al-Fatihah. Seperti itu yang benar tadi ya. Berarti Nur Haida. Ya. Dari mana lagi? Asal dari mana? Makassar, Ustaz. Oh, Masya Allah, tetangganya. Jadi perhatikan ini namanya hamzah wasol. Jangan sampai kita tertipu. Ya. Jangan sampai kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kurang tepat. Yang benar seperti tadi. Sambung langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, inilah membedakan ya mushaf Timur Tengah dengan mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia kita memakai dia pakai apa baris ini ya. Nah, ketika orang menyambung seperti ini kadang salah karena memang mushaf Indonesia seperti itu hurufnya tulisannya. Ada mushaf Timur Tengah seperti ini dia pakai nama hamzah wasol ya. Bagus sekali. Kemudian Indrawati tafadhol. Silakan Indrawati. Ada? Toib MWD Kabupaten Sorong siapa ini? Tafadhol. Hadir? Hadir Ustaz. Iya. Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu cara aku berapa? Yang ketiga Ustaz. Ya, apa? Waslul awal. Iya, bagus ya. Jadi taus basmalah disambung, kemudian berhenti. Bagus. Kemudian Fuad. Sisa yang keempat ya. Berarti sambung semua. Tafadholi Fuad. Berarti harus panjang nafas ini. Ya. Kalau sambung semua. Hadir? Oke. Ratna, tafadholi. Ada? Atau emang? Ya, ambil nafas panjang-panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gak sampai. Gak sampai ya. Ya, memang butuh napas panjang. Ya, itulah ya. Barakallahu fiik begitu. Jadi ini boleh semua. Ya, boleh semua. Saya rasa juga ini sudah. Iya, yang kurang bagus jaringannya semoga Allah mudahkan ya. Ada beberapa yang bagus jaringannya. Afwan Ustaz. Ya. Kalau tidak salah yang Qot'ul Jami belum Ustaz. Begitu ya? Belum ya? Ya, tafadhol. Siapa yang belum baca? Palu, Dewi, siapa ini? Tafadhol. Palu, Dewi, Dewi siapa ini? Namanya. Dewi Rahma siapa? Sudah ada Nipta AS. Mungkin bisa ditulis nama ininya di ini ya. Keren. Enggak ada. Oh ya. Tafadhol.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bentar. Rabbil alamin ayatnya kasih naik lagi sedikit supaya tidak mirip dengan hamzah. Ya, barakallahu fiik. Jadi itu saya rasa cukup mudah ya. Nah, ingat itu tadi tempat-tempat ya. Jadi tawus pada saat mau memulai membaca Quran ya. Pada saat berhenti ya mulai lagi tawus. Atau kita lagi ngobrol-ngobrol atau melakukan hal yang di luar bacaan Quran, baca tawus. Karena kita masuk basmalah ya. Lanjutan dalam Salsalus Sabi beliau mengatakan wajaizun min hadhihi bainas suwar salasatun wa wahidun lam yu'tabar faqata' alaihima wasil sanihima wasilhuma wa la tasil ulahuma. Ya, kata beliau wajaizun min hadhihi bainas suwar ya. Dan diperbolehkan ya membaca dua surah ya di antara dengan basmalah. Salah satu 3 cara boleh kata beliau. Wahidun lam yu'tabar ya, satu di antaranya tidak boleh. Apa yang boleh? Faqata alaihima, putus semua. Taruh akhir surah apa? Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Dan qul a'udzu birabbil falaq. Ya, nanti kita jelaskan di surah Al-Anfal maksudnya berhenti. Kemudian yang kedua wasil sanihima, sambung basmalah dengan awal surah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu. Kemudian berikutnya wasilhuma, baca semua, sambung semua. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian kata beliau wala tasil ulahuma, jangan sambung ya akhir surah dengan basmalah. Ya. Contoh ya akhir surah Al-Fatihah ya. Enggak usah akhir surah Al-Fatihah. Surah pendek saja. Ya. Dari akhir surah ini ya, dengan basmalah. Dia berhenti situ. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Ambil nafas. Baru mulai qul a'udzu birabbil falaq. Ini tidak boleh. Kenapa? Alasannya ya kata para ulama kita, seakan-akan ini masih bagian dari surah sebelumnya, basmalah. Padahal bukan ya. Jadi seperti itu. Kira tidak usah dicontohkan ya. Nah, sudah paham semua lah. Kemudian cara membaca antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Kenapa Al-Anfal dengan At-Taubah? Karena At-Taubah tidak ada basmalahnya. Gimana caranya nyambung? Ya kan? Gimana caranya menyambung? Nah, maka saya mengatakan wa baina anfalin wa taubatin ata waslun wa saktun thumma waqfun ya fata. Antara surah Al-Anfal dan Taubah ya. Bagaimana cara bacanya? Waslun 3. Wasol sambung, saktun sakta ya, kemudian waqfun berhenti. Apa maksudnya? Nah, inilah ya, bedakan sakta dengan waqaf. Sakta ya kata para kita berhenti sejenak tanpa bernafas. Ya, itu sakta. Berhenti tidak bernafas baru lanjut.
Waqaf bedanya, waqaf adalah berhenti dan mengambil nafas. Ini namanya waqaf. Ya. Jadi semuanya yang tadi tahu basmalah itu berhenti, maksudnya waqaf. Bukan berhenti sakta ya. Ya berhenti bernapas, ya bernapas. Ambil napas ya. Seperti walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Ambil napas. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil napas. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu namanya waqaf. Ya. Ya, ada 3 caranya. Pertama, al-waqfu, ya, berhenti. Semua. Kemudian yang kedua, nyambung. Ketiga, sakta. Kita praktikkan ya. Dalam surah At-Taubah. Ini dia. Innallaha bikulli syai'in alim, disambung. Siapa yang bisa? Ganti. Sugita Anwar, tafadhol. Cara pertama, waqaf. Tafadhol. Saya ini tidak bisa nafas panjang ini Ustadz. Ya, makanya berhenti saja, waqaf. Berhenti di sini. Kasih berhenti ya. Ya. Iya. Langsung suratnya ya. Betul, innallaha dari itu saja. Dari innallaha. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ini perhatikan, ini panjang 4 atau 5 harokat. Oh iya. Saya ulangi lagi. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya. Andi Ulan Akbar, tafadhol. Sakta. Yang bagaimana Ustaz disambung? Sakta. Enggak jelas Ustaz, ini terputus-putus. Oh. Sakta, jelas? Iya, dari innallaha Ustaz. Betul. Disambung atau bagaimana Ustaz? Sakta berhenti tapi tidak bernafas. Oh, berhenti tapi tidak bernafas. Ya. Iya. Yang ini dapat. Langsung Ustaz. Iya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, jadi berhentinya kira-kira berapa ketukannya? 1, 2. Jadi innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum. Seperti itu ulang. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, betul. Barakallahu fiik. Walaupun habis nafas ya. Nur Fidyatul Haq. Sambung. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atun minallahi wa rasulih. Masya Allah. Ya. Mantap. Jadi itulah ya. Sebenarnya kalau kita mau lebih rinci lagi, tapi nantilah. Kita belajar wakaf ya. Namanya wakaf rum, namanya wakaf ismam. Ini bukan cuma 3 cara berhentinya, banyak. Ya. Tapi nantilah itu. Ya, supaya tidak pusing.
Nah, ada lagi cara memulai ya, surah Ali Imran. Ya. Cara membaca surah Ali Imran. Dan ini satu-satunya dalam Quran. Cara membaca Alif Lam Mim dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Ada berapa cara? Ada 3. Pertama ya seperti biasa Alif Lam Mim. Berhenti, ambil nafas, kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu cara pertama. Cara kedua menyambung, disambung. Ya, Alif Lam Mim sambung dengan Allah. Dan ini unik. Karena kenapa? Ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol ketika ada huruf sebelumnya maka hamzahnya tidak terbaca. Seperti contohnya kalau kita taruh sini waw, wallahu, ya contoh ya. Jadi hamzahnya tidak terbaca. Nah gimana kalau ini yang disambung? Gimana cara bacanya? Maka 2 cara bacanya. Mimnya ini tetap 6 harokat. Kemudian mimnya dikasih harokat fathah. Jadi mallah. Contohnya Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti bilang Allah ya. Bukan Alif Lam Mim Allahu la, enggak begitu cara sambungnya. Tapi mimnya diberikan harokat fathah. Itu 6 harokat. Cara yang kedua, mimnya dikasih 2 harokat. Jadi contohnya, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Ya. Fahimtunna? Kira-kira paham atau tidak? Bisa diulang 1 kali Ustadz cara membacanya? Ya, jadi perhatikan ya. Nah, ini satu-satunya dalam Al-Quran. Ya, satu-satunya dalam Al-Quran. Ada 3 caranya. Ada 3 cara baca. Pertama seperti biasa ya. Alif Lam Mim berhenti, kemudian baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini semua ini namanya huruf muqatta'ah 6 harokat ya. Ini namanya mad lazim. Ya, lam mad lazim. Masuk ke mim mad lazim. Harf musaqqal. Mim 6 harokat juga. Nah, itu cara baca yang pertama. Alif Lam Mim. Berhenti, ambil nafas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cara kedua tetap sama cara bacanya. Mimnya juga 6 harokat. Tetapi karena kita mau menyambung ke sini, mimnya dikasih harokat fathah. Jadi bacanya mallahu, mallahu. Bukan mallahu, ya, bukan, jangan ditebalkan. Mimnya tipis. Mallahu. Jadi cara bacanya Alif Lam Mim Allahu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cara terakhir ya. Cara terakhir mimnya yang 2 harokat, ini 2 harokat. Ini 2 harokat. Jadi Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Baik, kita coba yang belum dapat giliran. Juhriyanti, tafadhol Bu Juhriyanti.
dibaca. Cara Alif Lam Mim. lanjut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panjang illa huwa, bukan illa huwal hayy, illa huwa. Ulang, dekat-dekat coba mic, dari mic enggak kedengaran. Alif Lam Mim. Lamnya panjang ini. Lamnya panjang 6 harokat, mimnya juga 6 harokat. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, barakallahu fiik. Walaupun tidak terlalu kedengaran. Jadi nanti ke depan pakai headset ya supaya bagus kedengaran. Kemudian Rismawati, tafadhol. Rismawati. Yang disambung ini Ustaz. Ya, sambung. Mimnya 6 harokat. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal. Udah sampai nafas Ustaz. Ya. 6 harokat ini, lamnya 6 harokat. Jadi 6 harokat maksudnya itu 6 ketukan. Alif Lam Mim Allah. Di mimnya jangan ditekan. Mim Allah, jangan. Langsung mima, mima, mim Allah. Ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah sampai nafas Ustaz. Barakallahu fiik. Sisa jangan dikolkolakan huruf lam ya. Huwal hayyul huwal jangan. Huwal hayyul qayyum. Bagus. Berikutnya huwal hayyul qayyum. Gitu, betul. Berikutnya siapa ya? Robia Adawiyah. Tafadholi. Cara yang terakhir ya. Jadi mimnya 2 harokat. Mim Allah. Tafadholi. Robia. Oh, enggak ada. Kemudian siapa belum? Fatimah. Ilyas. Ada? Nggak ada juga. Mungkin jaringan atau kenapa ya? Palu Dewi Rahyana. Ada? Palu Dewi Rahyana? Nggak ada. Kedengaran nih ya suaranya? Tes. Ya, Jelas Ustaz. Mbak Robia. Silakan. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Panjang. Lamnya. Ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lamnya 6 harokat. Lam 6 harokat. Ulang. Jadi ini 6 harokat ya. Ulang. Ya Ustaz.
Oh ya Ustaz. Alif lam mim. Ya Ustaz. Ya. Dibaca. Alif lam mim Allahu Kenapa hilang? Ya, sudah betul itu tadi ya. 2 harokat ya. Mim Allah. Betul. Barakallahu fik. Kemudian nggak ada lagi kayaknya yang awal-awal baca. Ada lagi, tapi bukan riwayat kita ini, tapi riwayat lain ya. Seperti dalam surah Al-Qalam, Yasin, ya. Riwayat lain mengidghamkan, tapi kita tidak pakai gitu. Ya, seperti ini. Ya. Nun wal qalam. Ya nggak apa-apa. Ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Ini biasa. Riwayat Hafs an Asim dari Thariqat Syatibiyah ya tidak mengidghamkan, tetapi ya riwayat lain mengidghamkan seperti riwayat Syu'bah nun wal qalami. Tapi itu riwayat lain ya, kita ada pakai. Apalagi? Tapi saya kira itu ya tentang isti'adzah dan basmalah. Ada pertanyaan sebelum kita, kalau masih ada waktu, kita bahas sedikit huruf hijaiyah. Ada pertanyaan dari para akhwat? Mudah ya, saya kira mudah ini. Sisa prakteknya nanti ya. Nanti kita praktek huruf per huruf. Ada pertanyaan masalah basmalah ta'awuz? Ini Ustaz, saya bertanya dulu Ustaz. Yeah. Jadi itu kalau di surat Taubah Ustaz, kalau misalnya di pertengahan, tahu saja Ustaz. Boleh. Atau tahu. Boleh baca basmalah, Bu. Oh iya Ustaz. Ya, berdasarkan perkataan Imam Asy-Syatibi dalam manzumahnya, wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan litanziliha bisayfi lasta mubasmilah. Kata beliau, ya kalau kita baca Quran, ya awalnya surat Taubah jangan pakai basmalah. Wala budda minha fi ibtidaika suratan wa siwaha wa fil ajza'i khayyaru man tala. Kata beliau, di pertengahan surah boleh khayyaru man tala, diperbolehkan ya, entah baca entah tidak. Ya. Karena ada memang juga sebagian pendapat ya bahwa awalnya saja itu tidak pakai basmalah, begitu juga dengan pertengahan ini, Allah alam kurang tepat. Afwan, di Al-Baqi atau saja itu aturannya? Enggak, di surat-surat lain juga. Semua surah lain, kalau pertengahan surah lain boleh. Semua surah. Mana lebih afdalnya Ustadz? Yang lebih afdalnya mana kita? Misalnya di pertengahan surat berhenti, kemudian lanjut lagi, mana yang lebih afdal kita ta'awudz atau basmalah atau kedua-duanya? Ya, jadi perhatikan basmalah pada saat pertama kali memulai bacaan. Ya. Jadi ketika pertengahan surah, kita mau pindah-pindah surah pun, tidak usah baca basmalah. Kecuali bacaan kita terputus. Karena tidak ada hubungannya dengan bacaan Quran. Taruhlah ya, kita tiba-tiba mau ada teman yang ngobrol ya, ngobrol biasa, terputus bacaan itu, terputus artinya, maka mulai lagi ta'awuz.
Ataukah kita berhenti, ya memang berhenti mengaji, ya kita mengaji, berhenti pergi tidur-tidur, ya, sebentar pergi mengaji lagi ya baca ta'awudz. Tapi kalau kita berhenti karena hal-hal yang memang tabiat dasar kita seperti bersin, ya bersih, ya, atau batuk-batuk, maka tidak usah ulangi ta'awudz. Ada basmalah di pertengahan surah. Dan dilihat kalau basmalah, kalau depannya kira-kira ada kata Allah, ada kata-kata domirnya, domir itu maksudnya kembalinya kepada Allah kayak tadi, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, kepadanya, nya itu maksudnya ke Allah, ya, ilmu hari kiamat. Surah Al-Baqarah, ya, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ada kata Allahnya, maka diutamakan membaca basmalah. Allahu a'lam. Ada yang lain? Yang lain para akhwat. Baik, cara baca basmalah ada berapa? Ada cara baca taus basmalah yang awal surah ada berapa? Ada 4. Ya, 4. Ya, kalau cara baca akhir surah basmalah dengan awal surah berapa? Ada 3. Ya. 3. Wahidun lam yu'tabar, ya, dan yang satu tidak boleh. Bagus ini peserta menghafal, ya, tapi tidak wajib sih. Kami kan sudah kirimkan ini. Apalagi kita calon pengajar, ya, kita hafal bait-bait syairnya Imam Utsman bin Sulaiman. Ya ini. Ya juzu in syara'ata fil qira'ati arba'u awjuhin lil isti'adzati qat'ul jami'i thumma waslu tsani wa waslu awwalin wa waslu tsani. Kemudian sambungannya yang di bawah. Wa jaizun min hadhihi baina suwar salasatun wa wahidun lam yu'tabar qat'u alaihima wasil sanihima wasilhuma wa la tasil ulahuma. Baina anfalin wa taubatin ata waslun wa saktun thumma waqfun ya fata. Hafal ini saja maka kita sudah tahu, ya, penjelasannya. Baik, masih ada waktu. Masih semangat ini, sudah malam ini. Ya. Kalau saya biar besok. Insyaallah Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini para akhwat, ya. Kita bahas sedikit, ya, tentang huruf hijaiyah. Ya. Jadi insya Allah kita akan membahas huruf-huruf hijaiyah. Huruf Arabiyah, ya, huruf-huruf Arab itu terbagi 2. Ya. Ada namanya huruf hijaiyah al-mantuq. Ini al-mantuq maksudnya yang bisa diucapkan, yang selalu kita pakai ini. Ada namanya huruf abjadiyah al-maktubah. Biasa orang Arab memakai untuk berhitung. Seperti angka Romawi, ya. Orang Arab juga ada angka seperti itu. Tujuannya untuk berhitung. Nah, angka huruf hijaiyah ada 29. Ya. Kata Syekh Sulaiman, Imam Ahmad Tib dalam manzumahnya. Huruf hijaiyah, ya, tis'un wa isruna bilam tirai. Yang mengatakan huruf hijaiyah ada 29 tanpa ada keraguan. Ini kata beliau. Nah, huruf al-abjadiyah yang dipakai menghitung ada 28. Taib, ya. Perhatikan huruf hijaiyah al-mantuq. Ini yang huruf hijaiyah yang biasa kita pakai. Jumlahnya 29 harfan rattibaha al-Imam Nasr ibn Asim al-Laitsi.
yang disusun oleh Imam Nasr Ibn Asim ya, yang wafat pada tahun 90 minal hijrah, 90 Hijriah. Ya, gimana cara nyusunnya? Berdasarkan ya kemiripan tulisannya. Ya. Berdasarkan kemiripan tulisannya dikumpul jadi satu baris. Ya. Gimana cara membedakannya? Wa naqtaha liyufarriqu bainal mutamasilat. Beliau memberikan titik-titik supaya bisa membedakan. Jadi dulu ya orang Arab itu biar titiknya tidak ada. Ini tidak ada ini. Awal mula orang bahasa Arab itu tidak ada. Tidak ada titik-titik seperti ini. Semua titik tidak ada. Betul-betul ya, bukan lagi gundul ya, botak betul ya. Kalau ada kitab gundul, ini kitab ya betul-betul. Nanti Imam Nasr Ibn Asim yang memberikan titik-titik. Ya. Pertama perhatikan huruf hamzah. Ini hamzah namanya. Ya, biasa dibilang alif tapi alif majazah. Bukan alif sesungguhnya. Aslinya hamzah. Ya. Yang kita jelaskan. Kemudian batasa dikumpul ya. Jadi satu yang membedakan ba, titik di bawahnya satu, ta, titik dua di atasnya, sa, titik tiga di atasnya. Boleh memberikan titik itu. Kemudian ya jim ha kho karena mirip disatukan. Caranya membedakan dikasih titik satu tengah, ha dibiarkan, kho dikasih titik atasnya satu. Kemudian da, zal. Sama modelnya, disatukan aja. Tapi satu dikasih titik, satu tidak. Ya. Ro'zai, begitu juga ro'zai. Satu dia pakai titik, satunya pakai titik. Ya, sin dan shin. Ya, awalnya sama. Ya, tapi belakangan diberikan titik 3 di atas. Ya. Sin. Berdasarkan gerigi-geriginya seperti ini. Maka dikasih 3. Walaupun awalnya dulu itu titiknya tersusun gini, tapi kurang bagus, jadi munculnya model piramid seperti ini. Kemudian huruf so, do, to, zo ini dulu satu model ini. Satu model dulu. Ya, jadi dulu modelnya begini saja. Nah, gimana cara membedakannya so dengan do? So dikasih gini lah. Do sama so sama, kasih titik di atasnya do. To, do, kasih panjang dia. Nah, seperti itu. Cara membedakannya. Ain dan goin sama, ya kan? Modelnya taruh saja titik di atasnya goin. Fa, qaf ini khusus penulisan Timur Tengah. Ya, masyrik, ya. Fa titik 1 di atas, qaf titik 2 di atas, ya. Tapi perhatikan, ya mushaf Timur Tengah tidak semua seperti itu. Mushaf Maghrib, Maroko sana, itu fa-nya dia di bawah titiknya 1. Qaf titiknya 1 di atas. Ya, jadi jangan nanti terkecoh ya. Pernah kemarin heboh menyebarkan video, jadi mengatakan, waduh, ini Al-Quran dirubah-rubah, ya. Saya menemukannya di sini, di mana tepatnya lokasinya itu, ya. Karena kenapa? Oh, ternyata dia katanya mengganti hurufnya. Masa qaf diganti fa? Coba lihat, ya, dia perlihatkanlah awal-awal surah Al-Baqarah. Saya tidak tahu ada di sini, saya punya kitabnya atau tidak. Jadi saya perlihatkan. Kayaknya saya tidak copy ke laptop. Al-Quran memang ada ya, enggak ada. Ya. Jadi Maghrib di Maroko sana itu ya seperti ini lil muttaqin ya qaf 2 di atas. Dia pakai 1 saya titik gini. Ya, makanya orang yang baru lihat, wah, lil muttaqin. Wah,
bahaya ini merubah Quran. Wa yuqimuna qaf karena memang modelnya qaf satu titik di atas ya. Dia kata ngerubah ya. Dan seterusnya ini banyak qaf sini kan. Ya, kebetulan itu yang beredar itu Musab Warsh, Imam Warsh An-Nafi. Salah satu imam qiraat. Namun di sana tidak laku riwayat kita. Yang laku riwayat lain. Yaitu fa dan qaf. Susunannya Timur Tengah seperti ini. Fa, 1 titiknya, qaf 2 titik. Kaf lam ini sama modelnya. Gimana caranya supaya beda? Maka dikasihlah kaf kecil di dalam. Huruf kaf kecil dalam. Agar membedakan. Karena mim nun waw ha ini tidak ada yang membedakan. Ya, jadi kecuali nun. Nun dengan ba tasta. Maka nun diberikan titik di atas. Kemudian lam alif. Ya kemudian ya. Ya 29 semua. Nah, kata beliau sini, al-aliful lati fi awalil hurufil hijaiyah hiyal hamzah. Alif yang pertama pada susunan huruf hijaiyah itu hamzah ya. Bukan alif, kata beliau. Wa amal aliful maddiyah fa hiyal huruf qabla al-akhir. Wa yu'abbaru anha bilam alif li'annaha la takun illa sakinah wa la yakunu ma qablaha illa maftuhah. Jadi kata beliau, alif itu ini di sini alif, lam alif. Yang di situ alif, karena alif pada dasarnya dia huruf sukun. Nah, huruf sukun tidak boleh berdiri sendiri, harus ada sebelumnya. Ya fathah syaratnya. Baru bisa dipakai ini alif. Pertanyaannya, ya, kenapa harus lam alif? Kenapa bukan ba alif? Ta alif atau jim alif, ya kan? Kenapa lam? Ayo. Kenapa? Ya. Kenapa harus lam alif? Kenapa bukan ba alif? Ghain alif? Kho alif? Do alif? Yang tahu? Ini juga dijelaskan dalam bukunya Syekh Ahmad At-Tibi dalam manzumahnya Al-Mufid. Tes. Apa sudah tidur semua atau gimana? Masih hadir? Hadir Ustaz. Hadir. Masya Allah. Ustaz ya. Tidak tahu jawabannya Ustaz, belum tahu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tidak jawab. Iya, tidak tahu jawabannya Ustaz. Insya Allah kita tahu. Menunggu jawaban dari Ustaz. Tapi perhatikan. Ya. Kena bisa lam alif ya. Orang Arab dulu dikenal namanya alif lam ta'rif. Ya, alif lam ta'rif ini menunjukkan sesuatu yang terdefinisikan. Contoh ya, contoh baitun. Baitun itu artinya rumah ya. Tapi kalau tidak ada alnya baitun ya artinya itu umum saja. Ya umum. Baitun. Ya, ini umum, rumah-rumah apa saja. Ya, tapi ketika kita mengatakan al-baitun pakai lam ya, pakai lam. Al-baitu maka ini maksudnya ya rumah sudah diketahui. Kalau saya bilang saya mau pulang ke rumah tanpa saya sebutkan rumahnya di mana, maka kita sudah tahu oh maksudnya itu rumahnya yang di sana ya. Sama dengan masjid al-masjidu. Kalau kita pakai alif lam al-masjidu maka kita sudah tahu oh dia mau sholat di masjid di kompleksnya ya. Jadi kita sudah tahu. Dalam bahasa Inggris kita kenal namanya the ya. The artinya
sudah diketahui lah. Nah, dulu awalnya namanya alif lam ta'rif ini tidak ada apanya alifnya atau hamzah wasl. Enggak ada. Ini namanya lam ta'rif, lam. Nah, karena orang Arab tidak bisa bilang al-bait, tidak bisa mengucapkan awal kata sukun, tidak bisa dia. Beda dengan orang Indonesia hebat ya. Tidak bisa dia bilang al-bait, al-masjid ya. Apalagi as-sayyar, ya. Tidak bisa. Maka harus ada yang huruf sebelumnya. Nah, siapakah yang huruf sebelumnya dipasangkan? Maka dipasangkanlah alif atau hamzah wasl ya. Nah, maka baru boleh terbaca al-bait ya. Baru terbaca al-bait. Ya, jadi dipasang alif. Maka dibilang alif lam ta'rif. Nah, muncul susunan huruf hijaiyah. Ya. Alif kasihan. Ya. Ini alif tidak ada temannya. Mau dipasang juga. Tidak boleh kalau dia berdiri sendiri. Ya kan? Nah, gimana caranya? Siapa yang mau membantunya? Ya jelas ya. Huruf lam. Ya. Huruf lam. Jadi alif sini. Oh, kasihan. Siapa mau bantu saya? Ya. Saya lagi butuh bantuan. Karena saya tidak bisa berdiri sendiri. Maka lam. Itu saya ya. Saya akan membantu, saya balas jasa ya. Maka dipakailah huruf lam. Makanya lam alif. Bukan ba alif, bukan jim alif, bukan sa alif dan seterusnya. Ini disebutkan dalam Imam Ahmad At-Tibi dalam kitabnya Al-Mufid ya. Seperti itu kira-kira perjalanan lam alif. Dan panjang ini, Imam Ahmad Tibin subhanallah ya, punya manzumah luar biasa. Ya, banyak hal-hal yang baru kita dapatkan seperti ini. Bedanya hamzah dan alif dan seterusnya banyak. Baik, saya kira itu dulu ya. Terakhir. Ya, keadaan huruf Arabiyah. Ya, ada yang sukun, ada yang berharokat. Berharokat ada 3. Fathah, dhamma, kasrah. Adapun alif maka kata beliau dia posisinya selalu sukun, itu alif. Dan harus ada sebelumnya dengan harokat fathah. Ya. Adapun huruf tasydid ya kata beliau tata'allaq min harfain. Itu asalnya dua huruf. Al-awwalu sakin wa tsani mutaharrik. Jadi kata beliau huruf tasydid ya. Contohnya apa tasydid? Hajj ya. Nah, ini mana ini? Kan di sini berharokat cuma 3, sukun cuma sukun. Mana tasydid? Nah, kata beliau, tasydid itu sebenarnya asalnya 2. Kalau ini jim dhammah ya bertasydid, ini asalnya ini 2 jim. Jim yang pertama sukun, ya, ini sukun. Jim yang kedua dhammah. Ya, hajj. Jadi seperti itu. Ya, jadi tasydid itu ibarat 2 huruf. Kemudian terakhir ya huruf abjadiyah. Ini dipakai menulis tambah-tambah orang Arab. Nah, dengan nilai alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30 ya gitulah hitungannya. Coba saya lihat. Mana? Atau di mana? Ya jadi seperti itu.
Ya, jadi ini pakai apa? Menghitung. Seperti contohnya dalam bait syair Tuhfatul Atfal, mau dihitung berapa baitnya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan abiyatuhu naddun bada li dhinnuha. Naddun bada. Naddun bada. Nun tasdid bada. Carilah nun, huruf nun mana sini? Huruf nun berapa jumlahnya? Dal berapa jumlahnya? Ba berapa jumlahnya? Naddun bada dal berapa jumlahnya? Ya, total semua 61. Itu gambaran singkat ya tentang huruf abjadiyah. Orang Arab biasa pakai menjumlah. Ya. Kayak angka Romawi lah gitu. Baik, saya kira itu para akhwat yang dimulakan Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Memang hari Kamis ya, belajar kita butuh perjuangan ya. Karena malam ya. Kemudian materinya berat-berat dikit ya. Ya insya Allah lakal ajar ya. Pahalanya sesuai dengan ya, kondisi yang kita hadapi ya. Kalau kami dari pagi sampai malam. Baik, ada pertanyaan para akhwat?